Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan tanah, ya, dengan pokok bahasan proses pembentukan tanah dan komponen penyusunnya. Baik, kita akan melanjutkan yaitu proses pembentukan tanah dan komponen-komponen penyusunnya. Di anak-anak di dalam tanah itu nanti pembentukannya ada lapisan-lapisannya, kemudian di dalamnya itu ada apa saja gitu, benda-benda organik, anorganik, udara, air, itulah yang akan kita bahas. Baik, proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Yang akan kita bicarakan pertama yaitu proses pembentukan tanah. Anak-anak lihat ini tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah. Anak-anak bisa lihat warna tanahnya. Ini nanti juga akan kita bicarakan. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Jadi ini dari bahan-bahan tersebut membentuk tanah. Sama dengan ini, ya kan? Ketika sudah tumbuh dengan subur karena pasti dirawat dengan baik. Memerlukan sinar matahari dan perawatan dari kita semua atau manusia yang menanamnya. Tanah terbentuk karena ada pelapukan juga, yaitu ada pelapukan fisika, kimia, dan biologis. Jadi ada 3 pelapukan penyusun tanah, fisika, kimia, dan biologis. Faktor fisika yang mempengaruhi pelapukan adalah fisik yang bisa kita lihat. Fisik itu iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Seperti sekarang ini nih. Curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan banjir di mana-mana karena curah hujan yang tinggi. Banyak struktur tanah yang terbawa oleh air tersebut. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat proses pelapukan batuan. Nah, ini ketika curah hujannya tinggi, nah tanahnya akan beberapa terbawa. Ini organisme yang ada di dalam tanah, ini organisme-organisme kecil. Secara biologis, kalau secara biologis terjadi adanya aktivitas mikroorganisme tanah. Ini secara biologis hidup organisme tanah yang ada di dalam tanah. Jenis vegetasi tumbuhan juga berpengaruh pada proses pembentukan tanah, jenis tumbuhannya yang kita tanam. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi atau relief tanah, dan waktu. Anak-anak lihat kalau pergi ke gua, itu kan dari batu-batuan. Nah, tipe-tipe tanah seperti itu yang berbeda-beda, yang menyebabkan struktur tanahnya berbeda. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada lapisan-lapisan tanah. Ini dilihat, dikasih tanda ini. Horizon A, daerah A, merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Jadi yang di sini yang bisa kita tanamin ini, sampai seperti ini dari pelapukan batuan dan zat-zat organik. Kemudian yang B, daerah B, horizon B, merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Ya, lebih sedikit. Kemudian lapisan C di sini nih, merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Penyedianya di sini. Yang paling bawah, horizon D, merupakan lapisan tanah yang tersusun atas
bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Contohnya saja, kalau musim kemarau, anak-anak pernah melihat mungkin airnya kering, kemudian mencari sumber air. Nah, kadang kan itu sumber air itu sangat susah ketika sudah menembus batuan yang sangat padat ini. Gitu. Jadi tekstur-tekstur itulah yang mempengaruhi. Jadi kalau di atas sendiri sini, makhluk hidup bisa hidup. Ya, ini ada pasir-pasirnya. Kemudian di tanah liat. Nah, ya, jadi nanti yang paling atas ini tumbuh-tumbuhan akan bisa hidup dengan subur. Untuk pembentukan tanah setebal beberapa sentimeter memerlukan waktu ribuan tahun. Ya, jika ada orang yang menggali tanah, maka akan kelihatan lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, ini tadi yang Ibu bilang tuh. Ya, misalnya kalau seperti penambangan, dulu kan ada manusia yang mengerjakan gitu, tetapi kan sekarang sudah menggunakan alat. Ya, atau anak-anak kalau punya lahan bisa digali. Mungkin kalau sudah beberapa meter gitu akhirnya agak susah karena sudah mulai tanah liat, tanah lempung berpasir, kemudian sudah bebatuan gitu ya. Sehingga akan lebih susah, tapi sekarang kan menggunakan alat karena perkembangan teknologi. Lapisan-lapisan tanah memiliki gradasi warna yang berbeda. Memiliki gradasi warna yang berbeda. Tadi lapisan tanahnya berbeda. Ini anak-anak lihat lapisan tanah yang hitam, yang warnanya hitam, ini menunjukkan tanah yang subur. Ya, dari tekstur warnanya ini. Ini lapisan tengah, ini masih subur juga, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Pada bagian paling atas, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari dalam tanah. Maka tanah bagian atas ini kaya akan nutrisi, tetapi rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi. Karena apa? Karena kejadian seperti hujan, banjir, dan ada tanaman di atasnya. Seperti akhir ini banyak banjir, yang di mana-mana. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan, kemudian bumi kita menjadi lebih baik, karena pada dasarnya Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan bumi ini ratusan tahun yang lalu. Wajib kita untuk menjaganya untuk anak cucu kita nanti. Ya. Karena apa? Lapisan yang paling atas mempunyai nutrisi bagi tumbuhan. Kemudian komponen tanah. Nah, ini anak-anak. Kalau dilihat. Ini tadi tanah yang atas itu ya. Kemudian penampang tanah yang digali ini, kalau digali tadi yang Ibu bilang, kalau digali berapa meter, kemudian ke dalamnya lagi, akhirnya akan ketemu tadi lapisan batuan juga. Tanah tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidup berbagai hewan dan mikroorganisme ini. Ini tempat tumbuhan masing-masing tanah mempunyai tekstur, artinya tumbuhan apa yang cocok tumbuh di situ. Misalnya, tanah ini di sini ditanemin padi, juga belum tentu akan tumbuh padi dengan subur gitu. Tetapi ketika anak-anak lihat beberapa tanaman yang berkayu, tanaman yang keras, ini kelihatan rimbun dan subur. Berarti tekstur tanah menentukan tumbuhan apa yang akan hidup di situ, yang bisa hidup di situ maksudnya. Sekarang komponen tanah itu apa saja? Kita akan bicara komponen tanah, yaitu tentang batuan, kemudian udara, kemudian humus, dan air. Nah, berikutnya, batuan.
Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami. Nah, ini terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komponen komposisi. Menurut para ahli, batuan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan proses terjadinya batuan itu. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Tapi ini Ibu hanya bahas pembentukannya saja, tidak membahas batuan beku itu apa, karena kita di sini akan bicara tentang tanah. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin atau yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Seperti sekarang Gunung Merapi lagi erupsi. Gunung di Jawa Timur itu apa? Gunung Lawu gitu. Gunung Semeru maksudnya. Nah, itu kemarin kan lagi erupsi, ada lahar-lahar yang terbawa. Nanti akhirnya bisa juga membentuk lapisan tanah di situ. Pasti berbeda lapisan tanah yang ada di sekitar gunung sana dengan lapisan tanah yang ada di daerah kita sini, gitu ya. Karena apa? Struktur pembentuknya, bahan pembentuknya berbeda. Sekarang kita lanjutkan ke udara. Perhatikan gambar. Nah, nih gambar di sini ada pohon. Kemudian ini di dalam tanah. Tetapi di dalam tanah itu ternyata ada partikel-partikel tanah yang berongga. Setelah melihat gambar ini, dapat diketahui bahwa rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Ada rongga udara. Kemudian ini di sini nih. Kemudian di batuan dan butiran tanah. Butiran tanah dengan akar tumbuhan. Akar tanaman dengan batu. Itu terdapat udara ternyata di dalam tanah. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Karena aktivitas cacing, maka terbentuk udara. Artinya, mungkin menurut anak-anak cacing itu menjijikkan, tetapi ternyata sangat membantu untuk menyuburkan tanah. Itu ya, membantu proses penyuburan tanah. Kemudian humus. Nah, ini coba perhatikan gambar di sini. Ini humus. Nah, di sini anak-anak juga lihat tanahnya ya, yang dilihat tanahnya. Humus adalah komponen organik dari proses dekomposisi atau penguraian hewan, tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Kita biasanya bisa bikin dari sisa-sisa masak, dari sisa-sisa daun yang gugur, itu bisa dijadikan humus. Sering mendengar humus adalah tanaman yang subur. Kalau anak-anak, oh ini banyak humusnya, berarti tanamannya subur. Humus memungkinkan pertukaran udara karena teksturnya yang gembur dan memiliki banyak pori-pori. Ini teksturnya gembur dan pori-porinya. Air akan memperoleh cukup udara, ada pori-pori. Mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab di sini. Kan ada anak-anak yang lihat beberapa areal sawah yang sampai terpecah-pecah itu tanahnya. Karena apa? Kekurangan udara, kekurangan air, sehingga tanaman di situ tidak tumbuh dengan subur. Tetapi kalau banyak humusnya, maka tanamannya akan tumbuh dengan subur. Ya. Tanah humus mengandung mineral dan nutrisi yang penting bagi tumbuhan dan bagi pertumbuhan-tumbuhan. Nah, inilah karena di dalam humus, tanah humus ini mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Tumbuhan hidup dengan subur, semoga hidup kita semakin makmur. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Tumbuhan ini kelihatan hijau, hidup dengan subur,
sehingga mempengaruhi kalau anak-anak nanam gitu, oh ya, tanamannya bagus, maka akan menambah imun kita menjadi senang, bahagia. Berarti umur kita insya Allah menjadi panjang.